Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Ersta Marcella Berbarus dengan NIM 2505010011. Baik, di sini saya akan menjelaskan project CS, project mini CSS yang telah saya buat, yaitu ada 3 penggunaan. Yang pertama, inline itu inline color, yang kedua internal untuk background, yang ketiga itu eksternal untuk border. Baik, kita langsung masuk aja ke VS Code. Nah, di sini kita buat file baru dulu. Namanya latihan .html. Kita buat tanda seru, enter biar lebih cepat. Nah, di sini saya membuat yang pertama itu ada inline CSS, yaitu langsung ditulis di dalam tag HTML. Contohnya pada sebelum itu kita buat dulu ininya, inline CSS. Inline CSS. Nah, baru kita langsung masuk ke heading 1. Ini untuk judul. Di sini untuk A1. Kita buat di dalam style, color. Nah, di sini buat warna terang. Biar terang. Nah, di sini kita buat kata-katanya profil saya. Profile saya. Kita masuk ke P. Style, color. Di sini mau pakai warna bold white aja. Salah. Blue violet. Nah, kita buat ini, kita buat nama lengkap aja ya. Nama lengkap saya Selin Ermesta Marcella. Nah, setelah itu kita di sini heading 1 dan P ini digunakan untuk warna teks diatur langsung menggunakan atribut style.
Cara ini biasanya digunakan untuk pengaturan lebih sederhana dan cepat. Adapun penggunaan warna dengan itu RGB dan hex. Nah, seperti yang RGB itu menggunakan kombinasi angka. Sebentar, kita buat dulu ininya. Eh, ada yang error. Hmm, ini kurang satu. Salah deh. Hmm. Nah, hmm, bentar. Ini error. Kan ini udah. Nah, ini. Nah, sorry, ketinggalan. Tanda serunya. R, GB. Nah, di sini kita buat heading 2. Heading 2. Kita coding dulu biar lebih gampang. Style, color. Sini kita buat RGB. Ya, RGB. Nah, di sini aku menggunakan 130 RGB-nya, baru 100, 100, lalu 190. Sampai ininya. Jadi kita masukkan kata-katanya, nama, panggilan saya Selin. Nah, baru kita masuk ke eh, X. X itu eh, untuk mengubah warna menggunakan kode seperti ini. P, style, color, hmm, hashtag pagar 244745. Sini buat kata-katanya
Umur saya adalah umur saya 19 tahun. Umur saya 19 tahun. Baru eh, kita buat lagi contohnya. B. Style, color, dan plastik. Eh, 2380 A8. Si, kita buat kata-katanya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Saudara. Nah, kita coba eh Kak ininya ya, situs. Hmm, bisa dari situ deh. Kita ini aja, klik kanan. Ini, ini dia. Kalau untuk bagian inline. Nah, kita masuk ke internal. Internal. Nah, adapun internal CSS itu ditulis di dalam tekstil di sini. Style, eh, kita mengatur tampilan background halaman seperti menambahkan gambar mie ayam, mengatur agar gambar tidak diulang, posisinya di kanan serta ukurannya dibuat. Nah, kita buat contohnya ya, seperti ini. Hmm, kita buat dulu di bawah. Oh sorry sih, ini belum kita buat. Ganti namanya. Latihan ISS. Nah, di bawah ini kita buat internal CSS. Baru kita masuk ke style. 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 Baru kita buat ke dalam uh, body. uh, Style itu tempat menulis ya.
kita buat hmm, body, di dalam body. Hmm, di dalam body kita buat tanda berawal background. eh, Background image itu fungsinya untuk menaruh gambar. Kita buat di sini. Sebelum itu kita buat filenya gambar itu ya. Sini saya sudah ada. Tinggal balik ke sini. Hmm. Oh. Nah, sudah ada. Berarti kita buat di sini. Mie ayam nyur. Mie ayam JPG. Background image mie ayam JPG. Hmm, yang ayam JPG. Mie ayam JPG. Baru background eh reverb ini untuk menentukan eh, berulang atau tidak berulang gambar tersebut. Seperti ini. Hmm, repeat. Kita menggunakan no repeat. No repeat. Background. Possession itu ya, fungsi itu untuk menentukan eh, gambarnya berada di mana. Kayak ini top right itu berada di kanan atas. Saya pakai di menggunakan top right, kanan atas. Sabar, position. Nah, saya menggunakan top right. Hmm, top right, and top right. Nah, tadi background color ini
eh, menggunakan apa latar warna latar belakang ininya. Kita menggunakan warna apa ya? Lavender blush. Nah, baru kita gunakan background size. Ini eh, ukuran pot gambar. Di sini untuk ukuran gambar kita di sini menggunakan size 200 px dan 200 px. Nah, sudah kita buat di bawah ini internal eh, P kelas. Kelas itu untuk tempat ininya. Nama-nama apa yang disebut sini saya menggunakan kode ini alamat file ininya isinya kata-katanya makanan favorit saya. Makanan favorit saya terus salah kita ini aja salah tempat salin hmm, di bawahnya B plus nama lautnya selling nama file eh, mie ayam mie mie ayam. Nah, kita coba ya, tengok di sini. Nah, seperti ini dia. Baru, hmm, hmm, nanti itu gambar. Makanan favorit. Hmm, ada yang kurang. Sabar. Nah, kan ada yang ketinggalan. Di sini, color. Kita buat nama yang estek di bawah tadi, nama alamat tadi. Titik selin. Nah, kita guna color
Nah, di sini kita menggunakan RGB ya. Eh, Sini aku buat warnanya, ukurannya 79, 100, sama 100 sama 115. Nah, baru di bawahnya tuh background color, hmm, palette green, baru sini bisa. eh, Saya gunakan ukuran font size-nya itu 30 px aja biar nggak kebesaran. Nah, oke, sobat kita tengok. Nah, seperti ini dia. Oke, kita lanjut ke eksternal. Lanjut ke eksternal. Eksternal. Nah, eksternal ini untuk eh, fungsinya itu untuk menulis file, ditulis di file secara terpisah, bernama style CSS. Nah, file ini dihubungkan menggunakan link. Di dalamnya kita mengatur tampilan untuk kelas. Seperti itu, kelas itu untuk tempat nama minuman, makanan, di sini saya buat minuman, warna, dan ID itu untuk hobi, seperti warna teks dan gaya tulisan. Nah, di sini kita langsung buat contohnya aja. Hmm, Kita buat heading 4 H4, apa ya, kelas minuman, minuman, oke. Sini jus, jeruk, jeruk. Baru di bawahnya tag P kelas sama dengan eh, warna hitam dan putih. Baru di bawahnya P lagi kelas 46 tanya sama dengan hobi.
Ini mendengarkan musik. Hmm, musik. Nah, di sini kita mau itu pakai ID. Nah, hmm, hmm. Nah, baru kita buat eh, file ininya, style CSS-nya. Ini kita harus menggunakan stack pagar. Style is. Nah, di sini kita buat di sini harus kalau eh, style itu untuk inline CSS kelas itu memberi nama kelompok elemen bisa dipakai berulang. ID untuk memberi nama khusus suatu elemen. Nah, di sini kita harus sesuai dengan eh, nama yang kita buat di HTML. Berarti kita buat titik minuman tanda tanda kurawar. Di sini kita buat eh, border itu untuk garis, sedangkan padding itu untuk eh, border itu untuk membuat garis pada teks, padding itu untuk memberi jarak agar tidak menempel dengan border, sedangkan eh, border radius itu untuk membuat garis melengkung, untuk membuat sudut menjadi melengkung. Seperti ini. Kita buat tadi border border. Awalnya itu kita menggunakan ya pas bordernya border tiga ukurannya 3 px solid orange warna garisnya kita pakai orange. Nah, baru eh, kok ikut. Nah, baru kita pakai paddingnya itu 15 px. Nah, kalau border radiusnya itu kita pakai 22 px aja biar nggak terlalu tebal besar. Nah, contohnya seperti ini kita buat. Nah, sabar. Hmm, oh, kita kayaknya ada yang ketinggalan nih. Eh, kita di sini harus membuat link. Di bawah style itu harus kita membuat link rel agar nampak dia tulisan yang udah kita buat itu. Style
Style sheet, hair, 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 style, nama, ini yang kita buat ini. Style CSS. Style, titik, is. Liberal, style, is. Sisi. Nah, kita coba lagi. Nah, coba. Hmm, sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Hmm, ada yang salah. Hmm, hmm, kopi. Hmm, coba jalankan lagi. Ada yang salah. Sepertinya apa ya? Hmm, warna border kali ini warnanya solid blue. Nah, hmm, warnanya. Oh ini estet hobi. Hmm, warna liquid violet. Nah, sudah coba kita tengok apakah ada. Harusnya ini di ini. Pantes ada yang salah Bay. Nama filenya di ini. Nah, baru dia. Kita tengok. Nah, baru benar. Nah, ini dia contoh project mini yang saya buat. Nah, dari ketiga kesimpulan tersebut, eh,
kesimpulan saya sebut itu inless itu ditulis langsung di dalam tag HTML. Nah, kesimpulan yang dapat saya bisa ambil, inline CSS itu yang ditulis di dalam tag HTML menggunakan style digunakan untuk mengatur satu elemen saja. Sedangkan internal CSS itu ditulis di dalam tag style digunakan di dalam tag style di bagian head digunakan untuk mengatur halaman dalam satu halaman. Sedangkan eksternal CSS itu ditulis di file terpisah. Misalnya style CSS digunakan untuk mengatur banyak halaman sekaligus dan lebih rapi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.